Halo, selamat pagi publik. Masih bersama saya DB. Saya biasanya setiap pagi itu membuat video selama 15 menit. Ini dalam rangka untuk penguatan kompetensi diri, dalam rangka menyampaikan pokok pikiran terhadap publik terkait dengan banyak isu-isu yang berkembang di publik. Kebiasaan ini memang saya lakukan dalam rangka untuk pembelajaran sekaligus menginginkan bahwa perlu ada pendidikan secara simultan diri kita untuk kemudian merespon secara positif persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ini bisa jadi diambil sebagai bagian dari peran pribadi untuk mengambil sektor-sektor mana yang kemudian bisa menjadi topik diskursus sendiri, kemudian mengisi ruang publik dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan positif untuk menyeimbangkan kondisi bangsa saat ini yang memang tidak sedikit begitu ya orang untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang menurut saya tidak produktif yang kemudian membuat bangsa ini semakin semakin menjadi persoalan yang sangat besar karena diskursus yang kemudian dikembangkan adalah persoalan-persoalan yang tidak produktif. Maka saya selalu gitu ya berkeinginan untuk kemudian mengambil topik yang cocok, mengambil topik diskusi yang kemudian baik yang saya lakukan setiap pagi untuk mengisi ruang kosong publik sekaligus memberikan pendidikan terhadap publik bagaimana caranya untuk kemudian setiap orang itu menggerakkan setidak-tidaknya atau minimal dari diri dia sendiri melalui media sosial kemudian melakukan gerakan produktif sekaligus positif untuk mengisi ruang publik dalam rangka menyampaikan pesan positif. Hari ini sebenarnya ya saya sudah lama ya tidak membuat video ini untuk kemudian bisa didistribusikan kepada publik sebagai bagian dari topik untuk kemudian bisa kita diskusikan. Nah, ada sekitar 3 bulan yang lalu saya tidak membuat video ini. Nah, hari ini saya mencoba untuk kembali membuat video seperti ini dalam rangka untuk refresh kembali apa yang bisa menjadi bahan diskusi publik. Saya melihat di publik saat ini berbincang tentang banyak hal. Saya mencoba untuk menyebutkan beberapa, misalnya belakangan orang mendiskusikan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian orang juga mendiskusikan tentang demonstrasi. Orang juga mendiskusikan tentang ekonomi masyarakat yang sedang dalam cobaan. Orang juga mendiskusikan tentang wabah COVID-19. Orang juga mendiskusikan tentang pergeseran COVID-19 dari kota ke desa. Orang juga mendiskusikan tentang belakangan begitu ya soal kepulangan Habib Rizik dari Mekah ke Indonesia. Lalu kemudian orang juga mendiskusikan tentang bagaimana Habib Rizik melaksanakan kegiatan di Petamburan. Kemudian orang juga mendiskusikan bagaimana kontradiksi antara Nikita Mirzani dengan Habib Rizik dan banyak hal yang lain. Misalnya juga orang mendiskusikan tentang cukup lama anak-anak kita tidak sekolah begitu ya karena pandemi. Kemudian orang juga mendiskusikan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi yang topiknya itu berseliweran kemana-mana. Dan salah satu hal yang menurut saya penting untuk kemudian harus dilakukan adalah tetap memberikan ruang baik terhadap diri sendiri dalam rangka mempertahankan hidup kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, tetapi saat yang bersamaan kita tidak juga kemudian lemah dan lalai dalam rangka mempersiapkan diri untuk bangkit dari kondisi pandemi saat ini. Nah, salah satu semangat yang kemudian menjadi penting menurut saya adalah menggairahkan kembali potensi-potensi yang kita miliki, kemudian diramu menjadi hal yang produktif untuk kemudian bisa kita laksanakan. Ya, tentu tidak semaksimal saat sebelum pandemi ya, tetapi setidak-tidaknya apa yang kemudian langkah yang kita ambil ini sebagai bagian dari ikut terlibat bersama stakeholders untuk kemudian menuntaskan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Karena tentu sekecil apapun begitu ya, sekecil apapun hal yang bisa kita lakukan secara produktif akan membantu banyak sisi. Setidak-tidaknya ketahanan kita menjadi lebih baik.
Nah, juga misalnya bicara soal yang cukup mendalam, orang berbicara cukup kencang soal bagaimana ketahanan pangan begitu ya, ketahanan setiap masyarakat, setiap orang di setiap desa, di setiap kampung, di setiap rumah, dan di setiap wilayah orang berpikir bagaimana caranya supaya bisa bertahan dengan baik. Kita mencoba untuk mengklasifikasi atau mencoba untuk memetakan di mana sih sebenarnya orang-orang yang mungkin bertahan hidup secara baik, misalnya karena pandemi pun dia masih bertahan secara baik, misalnya karena dia masih punya penghasilan yang cukup. Nah, juga bisa bagaimana kemudian kita membicarakan soal masyarakat yang memang karena pandemi ini punya gempuran yang luar biasa sehingga ketahanannya menjadi persoalan. Termasuk misalnya masyarakat yang mau pandemi mau tidak pandemi, dia juga masih merasakan hal yang sama bahwa kemiskinan, kemudian ketertinggalan, kemudian kekurangan pendidikan dan macam-macam masih terjadi dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sampai kemudian saat ini. Jadi banyak topik diskursus yang kemudian harus kita coba ulas kembali begitu ya, coba kita diskusikan kembali, coba kita explore kembali sebagai bagian dari penguatan kita, sebagai bagian dari kita mengatakan bahwa kita berpikir secara serius apa sih sebenarnya sumbangsih kita, tidak hanya terhadap kalau publik mungkin terlalu besar ya, tetapi setiap orang mengambil langkah untuk mengambil sikap dalam rangka untuk menjadi solusi dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, itu menjadi penting. Nah, meskipun diskursus publik tentang begitu banyaknya hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencari solusi yang lebih objektif, mencari solusi yang lebih baik dalam rangka menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, saya kira diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Misalnya, belakangan ini orang sudah semakin sering karena pandemi ini pertemuan secara fisik sudah mulai berkurang, tetapi mencoba untuk diskusi atau mencoba untuk melakukan rapat-rapat semuanya melalui virtual. Nah, sebenarnya ini peluang baik juga buat kita untuk bagaimana caranya supaya bisa membuat sebuah keputusan untuk kemudian menuntaskan persoalan bangsa ini melalui rapat meskipun virtual. Nah, harapannya kondisi ini menjadi lebih baik karena mengurangi banyak hal, termasuk misalnya mengurangi banyak kesempatan, mengurangi banyak waktu atau membuang-buang waktu misalnya. Jadi dengan menggunakan rapat melalui virtual, dengan menggunakan diskusi melalui virtual itu, kadang satu orang bisa mengikuti beberapa diskusi dengan menggunakan virtual. Nah, ini sebenarnya hal positif yang bisa memberikan kebaikan buat kita dalam rangka untuk mencari hal positif yang bisa terrekomendasikan untuk kemudian kepentingan kebangsaan. Topik-topik yang kemudian berkembang di publik itu tentu harus punya efek positif terhadap kepentingan kebangsaan. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang kemudian saya lakukan setiap pagi untuk kemudian membuat video ini, lagi-lagi fokusnya adalah pertama betul untuk penguatan kompetensi diri, tapi saat yang bersamaan saya ingin mengatakan bahwa setiap orang di Indonesia khususnya atau di daerah khususnya, dia bisa melakukan salah satu langkah dan strategi untuk kemudian pengembangan kualitas diri. Jadi kualitas diri itu, apalagi kondisi modern sekarang ini, kita tidak kemudian berharap kepada orang lain, khususnya misalnya dulu kita masih berharap misalnya guru mengajarkan kita, masih bisa berharap bahwa ada orang lain, pihak ketiga yang kemudian mengajarkan kita. Nah, kondisi saat ini saya kira mungkin lebih mudah bagi kita untuk kemudian mencari resource atau sumber dalam rangka untuk peningkatan pengetahuan kita, menambah kualifikasi pengetahuan kita, mencari sumber-sumber yang bisa membuat kita semakin lebih produktif dan lebih baik. Saya kira banyak cara termasuk melalui kegiatan-kegiatan virtual ini. Nah, hal lain yang menjadi penting adalah seberapa besar sih sebenarnya kita bisa mengambil peluang ini dalam rangka mencari solusi yang lebih baik, solusi yang lebih
produktif untuk melihat bahwa begini besarnya bangsa Indonesia, tentu memiliki persoalan juga besar. Nah, ketika persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini cukup besar, misalnya anggaplah terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan, ya tentu dengan terbukanya ilmu pengetahuan, terbukanya informasi publik begitu ya terhadap kepentingan kita, maka menurut saya kita akan lebih mudah untuk menerima informasi itu, meskipun secara baik kita juga harus menseleksi secara ketat, secara baik apa saja informasi yang kemudian bisa menjadi konsumsi buat kita. Ada banyak informasi yang memang